Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Ketua, Pak Wolo, dan juga Pak Ketua Bu Ketua Pelaksana, Bu Cici, Bu Is, dan juga narasumber yang lain ya. Jadi saya akan menjelaskan secara spesifik kaitan dengan mekanisme pendaftaran untuk UTBK SNMPT 2025. Ya, ini agendanya. Untuk itu nanti saya dibantu oleh tim teknis saya yaitu Mas Rizky Januar yang akan memberikan live demo menggunakan akun Dami supaya paling tidak para calon peserta ini, calon pendaftar ini bisa sedikit lebih paham, lebih detail ke dalamnya walaupun tentunya Bu Is nanti akan menyiapkan video kaitan dengan sosialisasi. Jadi tadi sebagian sudah disampaikan baik oleh Bu Wis, kemudian oleh Pak Wolo sebagai Ketua Penanggung Jawab, ya, kemudian oleh Bu Cici sebagai Ketua Pelaksana. Nah, mari kita perhatikan dengan baik. Saya akan berikan dulu pengantar sebelum nanti ada live demo yang akan disampaikan oleh tim teknis. Ya. Yang pertama nanti tahapan pendaftaran, yang kedua bagaimana mekanisme pendaftaran, yang ketiga sedikit tips terkait dengan beberapa kendala dan solusi yang biasanya ditemukan pada saat melakukan pendaftaran UTBK SNMPT. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pelaksana. Jadi pertama, tolong ya sebelum melakukan pendaftaran itu, yang pertama baca dengan seksama ya semua informasi terkait dengan pendaftaran UTBK. Ini karena apa? Kita punya kelemahan ya kan itu mohon maaf ya, malas membaca katanya menurut penelitiannya lupa saya nama ini yang dijelaskan oleh mantan yang mundurkan diri Menteri Pendidikan Saintek itu salah satu kelemahan dari lulusan kita itu adalah kita itu kurang punya bagaimana memahami bacaan dan kemudian kita menuliskan apa yang kita pahami dari bacaan ya. Jadi sekali lagi tolong biasanya sering bertanya tapi belum membaca ya padahal semuanya lengkap ada di sini ya di dalamnya ada terutama kaitan dengan UTBK SNMPT itu di mana saja pusat UTBK, subpusat UTBK-nya, jadi pusat UTBK yang juga menyediakan atau membuka subpusat UTBK itu di mana. Bagi peserta tunanetra itu bisa mengikuti di pusat UTBK mana saja. Tadi disampaikan daya tamu SNMPT itu penting, di situ disampaikan kuota ya kan dan yang diterima daya tampung selama 5 tahun terakhir. Lalu pengumuman SNMPT secara umum ada di situ setiap saat diupdate. Lalu di situ juga ada panduan pendaftaran hard copy ya. Nanti Bu Isya akan menyiapkan videonya dan juga tata cara pembayaran biaya UTBK serta portofolio yang nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Jadi di laman ini lengkap. Sekali lagi, tolong dibaca dan dibaca. Kedua, tadi juga disampaikan, siapkan akun siswa beserta kata sandi atau password. Yang ini pasti harus telah dimiliki sebagai persyaratan untuk mendaftar UTBK SNMPT. Ya, harus sudah berstatus permanen. Tadi sampaikan dari 1,7 juta sudah ada 1,430 sekian yang sudah permanen. Ya, mudah-mudahan masih akan bertambah ya kan. Dan itu sekali lagi sekarang di extend batasnya sama dengan juga sampai dengan penutupan pendaftaran UTBK. Baca dengan seksama panduan pendaftaran UTBK SNMPT, lihat dengan cermat program studi dan tampung. Tadi sudah diberikan tipsnya oleh Ibu Ketua Pelaksana, ya, dan juga cek portofolio yang wajib diunggah untuk program studi karena nanti harus menyiapkan portofolio yang sesuai untuk pilihan program studi olahraga dan atau seni yang mengharuskan unggah. Keenam, bagi peserta yang memiliki disabilitas tunanetra, mohon maaf, saya kata gulung buta karena ternyata ya kan ada informasi ini dari publik mereka nggak ngerti tunanetra ya, pada tunanetra itu maksudnya adalah buta. Untuk ini ada surat form yang harus diisi berupa pernyataan dari ditandatangani kepala sekolah di atas meterai dan kemudian stempel. Kenapa? Karena tidak boleh ngaku-ngaku. Ya kan mereka yang tunanetra ini nanti disediakan fasilitas khusus, ruangnya pun khusus menggunakan screen reader.
Jadi kalau mengaku-ngaku nanti bisa didiskualifikasi. Oh, tidak buta kok menyatakan buta. Lalu bagi pendaftar KIP kuliah, karena ada siswa ya yang mendaftar dengan status sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada saat ini dikelola oleh Pusat Pengujian dan Asesmen Perguruan Tinggi yang disingkat PPAPT yang dapat diakses melalui lamannya Kemdikbudsaintek di sini. Yang penting ada dua dalam kaitan dengan pelaksanaan pendaftaran UTBK, ada pemegang kartu KIP kuliah yang gratis, tidak perlu membayar biaya untuk mengikuti UTBK, tapi ada dia juga pemegang kartu, tapi tetap harus membayar. Saya nggak paham, itu bukan urusan SNPNB, tapi urusannya Kemdikbudsaintek yang telah menentukan siapa di antara siswa yang masuk dalam kategori yang pertama atau masuk kategori yang kedua. Secara global, ya, ini juga ada di panduan loh ya. Secara global seperti ini ya, sangat sederhana. Jadi ini tadi yang pemegang kartu KIP kuliah itu harus diperoleh dari websitenya PPAPT Kemdikbudsaintek, dan syaratnya kalau mereka sudah dapat ini gratis, mereka mohon maaf tidak boleh memilih program studi di lingkungan UI. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya. Jadi siswa login dulu ya, perhatikan ini tadi syaratnya harus sudah punya registrasi akun yang sudah disimpan permanen. Lalu pilih aplikasi pendaratan UTBK, ada menu untuk memilih itu. Lalu ada keputusan harus dibuat, ada pertanyaan juga harus dibuat oleh aplikasi, apakah siswa akan daftar melalui skema KUP kuliah, ya kan? Kalau tidak nanti ke sini, kalau iya, maka mereka akan ditanya apakah sudah memiliki nomor pendaftaran KUP kuliah. Saya singkat misalnya 3 ya. Kalau misalnya iya, maka cek status pendaftaran KIP kuliah melalui tadi host to host ke sistemnya PPATK Kemdikbudsaintek, kemudian baik yang di sini maupun yang di sini akan lanjut agar pendaftar melengkapi biodata. Biodata ini ada biodata yang sudah tidak bisa dirubah, yang sudah permanen pada saat melakukan registrasi akun. Tapi ada bagian biodata yang masih harus diisi karena itu spesifik untuk keperluan SNBT. Untuk itu kemudian setelah ngisi ini akan ditanyakan apakah memerlukan fasilitas tunanetra. Ya kan, kalau iya maka harus mengunduh formulir. Ya, setelah diunduh kemudian diisi seperti tadi, tanda tangan oleh kepala sekolah di atas mitra stempel, harus diunggah dalam bentuk PDF. Ya, kemudian dari semua ini akan ditanyakan konfirmasi apakah akan mempermanen biodata atau tidak. Tadi kalau tidak memerlukan mitra langsung ke sini. Ya, setelah ini harus memilih program studi ya kan yang nanti akan diikuti, dan itu penting pada saat seleksi. Kalau tidak ya, lalu apakah program studi yang dipilih itu tidak wajib portofolio, nanti ke sini. Kalau wajib portofolio, maka prodi tersebut ya mewajibkan portofolio, maka pendaftar harus mengunggah portofolio. Nanti detailnya oleh Pak Syarif. Kemudian apakah juga peserta ini ikut SNBP, karena bisa saja ada siswa ya kan kita integrasikan dengan mereka yang tidak diterima di SNBP itu bisa menggunakan portofolio yang sama ketika mendaftar SNBP. Tapi juga tidak harus ini. Untuk itu peserta-peserta ini kemudian apakah akan menggunakan portofolio yang sudah pernah digunakan di SNBP, mendaftar di SNBP, ke sini. Kalau tidak silakan mengunggah portofolio baru. Jadi setelah melengkapi biodata, lengkap semua seperti ini kan, sudah memilih program studi, pasti lalu memilih pusat UTBK. Untuk ini juga di dalamnya ada subpusat UTBK. Begitu memilih pusat UTBK yang di dalamnya ada subpusat UTBK pun bisa dipilih secara langsung. Untuk itu kemudian ini penting akan dikonfirmasi ya pilihan prodinya, pusat UTBK-nya, pembayaran biaya UTBK atau dia gratis karena dia pemegang KIP kuliah.
lalu menunggu antrian nomor peserta, ya kan, karena antrian peserta banyak, mohon bersabar sedikit, ya. Lalu bisa saja kemudian ke sini, ya kan, yang ini yang pemegang kuliah gratis, yang ini adalah bukan kuliah gratis, ya. Tapi juga bisa ke sini, misalnya sudah mengantri tidak memperoleh nomor peserta, karena apa? Misalnya karena kapasitas pusat UTBK penuh, ya kan, dicoba lagi. Ya, nanti kalau masih penuh, nanti ada komentar, ada penjelasan di belakang untuk menghubungi peserta. Siapa tahu ruangannya belum diupdate, ya. Tapi kalau memang sebuah pusat UTBK itu memang sudah mencapai kapasitas maksimum, ya terpaksa harus memilih pusat UTBK lain. Itu kenapa tadi disampaikan oleh Bu Ci, jangan menunda untuk mendaftar. Ya, terakhir kemudian, ya, ya setelah eh, kalau kalau dari sini ini berputar di sini, ya, sampai bisa memperoleh, akhirnya tadi kan harus lewat jalur yang ini maupun jalur yang ini. Di sini melihat nomor peserta UTBK. Ini pemegang kartu, dia tidak perlu membayar, lewat bawah langsung ke atas. Silakan diunduh. Silakan diunduh, simpan di HP masing-masing, ya. Atau kalau perlu juga ada yang versi dicetak. Nah, sedangkan kemudian yang memegangkan yang bukan pemegang, dia akan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK, ya, untuk melakukan pembayaran melalui channel yang akan saya jelaskan nanti di 5 bank mitra, lalu sama dengan yang pemegang KIPK untuk melihat nomor peserta dan kemudian mengunduh kartu peserta. Ingat bahwa slip pembayaran itu hanya berlaku 2 kali 24 jam, detailnya akan saya jelaskan dalam slide. Itu secara global, ya. Jadi mudah. Lihat aja dulu peta ini. Ya. Baik. Bagi pemegang KIP kuliah, pembayaran pendaftar pemilik nomor pendaftaran KIP kuliah. Jadi kalau Anda nantinya berharap untuk dapat satu mendaftar UTBK gratis, atau yang kedua nanti walaupun nggak gratis, nanti akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, harus masuk ke sistemnya KIP kuliah di PP APT tadi, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, ya, di Kemdikti Saintek itu yang saya sampaikan tadi, ya. Silahkan di situ ditentukan oleh PPATK siapa yang memang eligible, ya, mereka yang mempunyai hak untuk dapat gratis ataupun bisa memperoleh KIP kuliah tapi tetap bayar. Jadi kalau sudah dari sini siswa akan memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, bukan peserta, belum tentu. Nanti persetujuan itu akan dilakukan setelah pelaksanaan seleksi, ya. Kemudian pendaftar yang memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah dan muncul dalam basis data kita, karena kita melakukan host to host, ya kan, dengan sistemnya PPATK tadi, pendaftar tidak boleh memilih prodi di lingkungan UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Dalam hal bahwa yang bersangkutan itu gratis, ya, tapi eh, yang bersangkutan itu belum memperoleh tiket dalam pendaftaran, artinya sudah memilih prodi dan pusat UTBK, tapi nggak boleh UIN, kan? Tapi yang bersangkutan nggak bisa, saya tetap menginginkan untuk memilih salah satunya atau semua prodi dari UIN, ya nggak apa-apa. Untuk itu pendaftar tetap ingin memilih prodi di lingkungan UIN, nggak apa-apa, tapi harus dibatalkan dulu pendaftar kuliah gratis, bayar biaya UTBK melalui PP APT. Kenapa begini? Karena semua perguruan tinggi yang di bawah Kemdikti Saintek dan di bawah Kemenak, yang UIN itu memiliki anggaran yang berbeda. Nggak boleh, ya kan, siswa yang nantinya kuliah di UIN minta KIP kuliahnya itu dari Kemdikti Saintek, nggak bisa. Sebaliknya juga demikian, nggak bisa. Jadi sekali lagi, gratis untuk bayar biaya UTBK, tapi masih ingin memilih salah satunya misalnya di UIN, silakan masuk lagi ke lamanya PPAPT tadi, batalkan nomor pendaftaran kuliah gratisnya tadi. Jika disetujui, status pemegang nomor kuliah gratis ini akan dihapus. Jadi, dan tidak lagi gratis.
pilihan prodinya pun akan di-reset tadi yang sudah milih di sini. Selanjutnya, kemudian boleh yang bersangkutan untuk memilih prodi di lingkungan UI. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik, ya. Pemisahan seperti ini itu dikarenakan masing-masing kementerian memiliki anggaran yang berbeda dan juga peruntukan yang ini yang sudah bisa bisa dibaca di dalam di lamannya SNPNB jumlah pusat UTBK ada 2074. Nanti ada sedikit detail setelah slide ini. Jumlah sesinya ada 20 ini ya. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi. Beserta tunanetra sudah diputuskan oleh tim pelaksana untuk dilaksanakan di sesi 3, yaitu pada tanggal 24 April sesi pagi. Tunanetra hanya boleh mengikuti di pusat UTBK yang sudah ditentukan jumlahnya 51, bukan di subpusat ya, karena ini memang harus di kota yang memungkinkan untuk melaksanakan itu. Selain tunanetra, juga ada tunadaksa. Ini tahun-tahun sebelumnya ada ya kan, mereka yang lumpuh, tapi sekarang juga ditambah karena ada permintaan dari apa namanya itu ya, pokoknya dari mereka yang ngurus hal-hal seperti ini, tunarungu dan tunawicara itu disediakan ruang yang mudah dijangkau, tetapi dicampur dengan peserta reguler. Jadi yang benar-benar dipisah itu cuma tunanetra karena dia butuh alat yang disebut dengan screen reader ya kan, untuk bisa mengerjakan yang ada suara itu ya. Ini untuk segera diketahui ya, ada tadi berapa 74 pusat UTBK yang saya kasih bintang ini, berarti pusat UTBK tersebut ya kan melaksanakan UTBK bagi peserta tunanetra. Yang saya blok dengan merah ini adalah pusat UTBK yang memiliki sub pusat UTBK. Jadi kalau nanti memilih pusat UTBK yang saya blok itu, ininya juga akan tampak ya untuk bisa dipilih ya. Jadi jangan minta yang lain-lain karena ini juga sudah keputusan dari panitia ya kan, dari segi teknis, ketersediaan komputer, termasuk akses internet ya, yang banyak itu di Tanjung Pinang, Bintan ya, di Riau sana, di Kepulauan Riau itu ada Batam dan seterusnya. Nggak akan saya baca satu persatu. Juga di Bandung itu ada Cibiru ya, UPI itu juga punya beberapa dan itu difasilitasi. Baik ya. Jadi nggak akan saya baca, yang penting bahwa ini juga sudah ada di informasi ini di lamannya SNPNB. Waktu pelaksanaan ujian nggak berubah seperti tahun lalu. Ya, ini waktunya sudah ditentukan, sesi pagi, sesi siang. Beberapa pusat UTBK sekali juga sama dengan tahun lalu. Universitas Sakwala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Jambi. Pelaksanaan UTBK ini disesuaikan waktu ibadah sholat, terutama yang sholat Jumat ya. Itu nanti info resminya bisa dilihat di laman SNPNB. Jadi yang didapatkan kartu ini standar seperti ini. Sedangkan yang ini silakan nanti beritahu di sini. Mungkin juga ya kalau datangnya tetap seperti ini, insya Allah aman. Ya sholat Jumat, sholat di kampus di mana pusat UTBK itu dilaksanakan. Nanti mungkin di situ ada spanduk bagi mereka mereka ya yang ikut di pusat UTBK ini karena ada penyesuaian waktu ibadah sholat. Baik. Ini formulir yang saya sebut tadi untuk peserta tunanetra, ada surat pernyataan tunanetra ya kan, buta sebagai persyaratan, diisi nama kepala sekolah secara jelas, nama yang bersangkutan ya kan, nama kemudian nama tempat tanggal lahir, NISN, sekolahnya dari mana, NPSN, ini isi pernyataannya. Ya, demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya saya bersedia menanggung risiko agar siswa tersebut didiskualifikasi sebagai peserta UTBK tahun 2025 apabila pertanyaan saya tersebut tidak benar. Ingat loh, ini di atas metra. Jadi memiliki kekuatan hukum ya, menurut hukum ini memang kita nggak apa-apa melakukan diskualifikasi karena masa sih kita nggak ngerti bahwa kita tidak buta mengaku buta ya, dan faktanya terjadi. Faktanya terjadi setiap tahun. Ya, baik. Kemudian, nah, pusat UTBK punya alat bantu. Ini dari tahun ke tahun tetap, tapi ada yang perlu diperhatikan ya. Jadi
Pusat UTBK diberi hak akses untuk membantu melakukan edit peserta yang sudah berstatus permanen. Dia sudah cetak kartu. Untuk apa? Satu, ya mungkin nama alamatnya itu yang di mana dia akan mengikuti UTBK itu berubah ya. Itu penting karena kalau ada emergensi itu yang dihubungi adalah di alamat ini. Nomor HP juga bisa berubah. Ini penting ya kalau ada emergensi lewat nomor HP. Nah, yang pas foto ini bukan semua pas foto. Kalau sengaja membuat pas foto yang tidak memenuhi ketentuan, itu namanya ngawur. Tidak punya etika. Tapi pas foto yang kurang jelas, terlalu kecil, atau wajah tidak kelihatan penuh, nanti saya tunjukkan, bukan ganti foto narsis. Ini contohnya. Ya, mana yang saya anggap bahwa mungkin awalnya karena tidak membaca dengan seksama petunjuk, walaupun juga pada saat melakukan pendaftaran UTBK itu ada petunjuk, ini sebenarnya sudah bagus ini. Pakai latar belakang kan. Ya, ini nggak ada kaitan dengan agama ya. Saya cuma menunjukkan sesuatu. Tapi nggak boleh di ketentuannya itu harus terlihat wajah itu, fitur wajah itu mata, hidung, mulut harus terlihat jelas. Tapi kalau ini memang karena ketidaktahuan, boleh ya datang ke pusat UTBK. Harus datang. Atau yang terlalu kecil, mohon maaf dengan tanda kutip karena gaptek, di scan, nggak di share dulu, ya, besarnya muncul kecil seperti ini. Ya, ini juga susah diverifikasi pada saat mengikuti pelaksanaan UTBK. Yang seperti ini, ya kita toleransi. Ya, saya anggap bahwa ya mungkin ya dalam mohon maaf ya sebenarnya lulusan SMA ini sudah canggih-canggih ya kaitan dengan IT-nya. Tapi masih ada yang seperti ini. Jadi untuk ini dan ini, yang ini ya kan, karena memang kealpaan, ya mohon maaf, apapun seperti misalnya ngurus paspor, wajah kan harus kelihatan. Nggak bakalan. Ya, bahkan mungkin ada beberapa yang telinganya harus kelihatan. Itu tidak ada kaitan dengan agama. Tapi ada aspek-aspek lain yang memang memerlukan ya agar identitas itu dapat diketahui sesuai dengan apapun dimanapun kita melakukan pendaftaran atau semacam. Tapi semua yang sisa ini narsis. Jadi kalau seperti ini kau minta Pak mau ganti, no way. Paham? Paham? Biasanya yang melakukan ini adalah, mohon maaf ya, yang saya lihat perhatikan, foto-foto yang ikut SNBP nggak ada yang keliru. Semua bagus pas foto. Kenapa? Daftar lewat bantuan sekolah. Tapi yang SNBT itu sudah di luar sekolah. Kecuali mereka yang dikelola dikoordinasi oleh sekolah, mungkin bagus. Apalagi yang lulusan, tadi kan kita menerima juga gap dia kan 3 tahun terakhir, lulusan tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Masa sih? Sudah jelas pas foto, semua tampak depan, ukuran sekian, itu jelas. Masa masih begini, masih begini, masih begini, masih begini. Kan nggak layak ini untuk diterima. Gini mau minta ganti, nggak bisa. Biarpun sampai nangis, nggak bisa. Ini jelas disengaja ini. Membuat pas foto bisa buat sendiri kok kalau mau. Atau pergi murah sekarang bayar berapa ya kan? Ya ribuan itu sudah bisa dapat pas foto kok. Coba kalau nggak disengaja karena apa? Nggak mungkin disengaja. Ini setiap tahun ada. Mohon maaf, yang begini ini, ya kan, saya pastikan didiskualifikasi. Karena apa? Bagian dari etika, kan? Ini orang-orang ini, siswa-siswa ini nggak niat. Oh, pendaftaran aja nggak niat. Ya, baik. Berikutnya adalah pembayaran biaya UTBK. Hanya kita melayani lewat elektronik channel. Bank Mandiri melalui dua ini, Bank BNI, ya masih ada agen karena katanya yang agak ke pelosok itu dia tidak semua orang bisa mengakses pakai HP, tapi ada agen. Bank BTN juga dua, BRI di only adalah Brimo, ya BRI Mobile kalau nggak salah. Bank BSI ya juga semuanya ada mobilenya ya, jadi Beyond by BSI.
Oke, ini yang penting. Waktu membayar. Jadi dijelaskan oleh Pak Ketua Umum penanggung jawab. Pendaftaran dari tanggal 11, pukul 15 besok, sampai dengan 27 juga pukul 15. Ditutup pendaftaran, jangan menangis. Kalau sudah habis ya, panjang loh ini. Ya, 16 hari. Tapi pembayaran masih ditoleransi sampai 1 hari setelah pendaftaran. Di masa pendaftaran di sini, masa pembayarannya boleh 1 hari. Juga jangan menangis kalau lebih dari ini, ya kan? Ini waktunya sangat panjang. Nah, mereka yang mendaftar di sini sampai dengan 2 jamnya nggak sampai ke sini, itu maksimum 2 kali 24 jam. Kalau sudah terlewati kadaluarsa tadi, petunjuk di depan saya sampaikan, nanti ada demo, ya ambil slip lagi. Tapi kalau yang lebih dari tanggal berapa ya? Tanggal 26 jam 11 malam itu, lebih dari itu sudah kurang 2 jam. Maksimum ini. Kurang dari 2 kali 24 jam. Jadi mana yang lebih dulu tercapai, itu kadaluarsa. Ya. Kemudian penting juga, ini kesepakatan dengan bank. Ya, bank itu tengah malam, sekitar jam 23 sampai dengan jam 1, itu ada beberapa bank yang melakukan maintenance. Dan pernah terjadi persoalan ketika melakukan pembayaran antara tanggal jam 23 sampai jam 01 WIB. Yang WIB sama WITA menyesuaikan. Sehingga dapat dilakukan hanya di sini. Toh untuk apa bayar tengah malam gitu ya. Jadi hanya dari jam 1 dini hari sampai dengan jam 23 pada hari itu. Setiap hari selama masa pembayaran. Ya, terakhir beberapa tips kaitan dengan beberapa kendala dan solusi. Lupa password, gak usah lapor. Silakan masuk ke portal, ya klik menu lupa kata sandi. Nanti akan di-set melalui email yang dijadikan username dari registrasi akun. Jadi email itu penting. Ya, sekarang karena Gen Z itu ya sudah ada di milenial, itu sudah ada di HP kan. Tapi yang fatal itu kadang-kadang yang lebih sulit lupa username, email address yang dipakai untuk mendaftar registrasi akun itu lupa. Nah, pertama untuk itu saya katakan tadi simpan bukti registrasi akun, di situ akan terlihat. Tapi kalau registrasi akun itu lupa, berarti kan nggak bisa masuk ke portal. Kalau jika kartu hilang, hubungi helpdesk. Ini jalan air. Mas foto tidak kelihatan. Ingat konteksnya seperti tadi ya. Memang lalai, sehingga mohon maaf yang pakai hijab itu cuma kelihatan mata, lalu ada yang kecil-kecil tadi kan. Silakan datang langsung ke pusat UTBK. Kita tidak akan melayani yang narsisnya. Hanya yang karena kealpaan. Karena gaptek tadi. Tapi pada saat datang ke pusat UTBK, bawa bukti identitas diri yang berlaku ya kan, KTP, SIM, ijazah, surat keterangan 12 ya. Berikutnya pusat UTBK kehabisan ruang pada saat menuju pusat UTBK, hubungi dulu helpdesk. Sebab bisa saja memang sudah habis di situ. Sehingga harus memilih pusat UTBK yang lain. Itu tadi kan jangan ditunda. Kartu tanda bukti peserta UTBK hilang. Login cuman hilang kan? Tapi masih username-nya ingat. Silakan login, unduh kembali tanda bukti peserta UTBK. Ya. Slip pembayaran kadaluarsa, login kembali, cetak slip pembayaran. Mau bayar tidak punya rekening bank, minta bantuan orang tua atau keluarga yang mempunyai rekening bank di Bank Mitra SNPB yang bisa melakukan lewat elektronik channel. Tetapi jika terpaksa, monggo datang ke teller layanan salah satu bank, karena satu-satunya misalnya saya punya cash bank. Nggak ada keluarga misalnya, ya misalnya silahkan datang ke teller untuk minta bantuan agar bisa membayar menggunakan cash. Saya kira itu Bu Is dari saya. Mungkin pertanyaannya nanti kalau ada tanya jawab atau pertanyaan ditunda dulu ya sampai selesai Mas Rizky menjelaskan mekanisme pendaftaran online dan juga Pak Syarif
setelah Iya. menjelaskan Oke. mekanisme untuk portofolio. Saya kira Terima itu kasih, dari Prof. sini. Arif. Terima kasih. Ya, Saya tadi sempat mengintip juga, ternyata panduan ini juga sudah bisa diunduh ya, Prof. betul, Di- ada, sudah. Ya, sudah ada panduan pendaftaran, itu di webnya sudah ada. Demikian juga tentang tata cara pembayaran. Di situ Betul. juga sudah lengkap. Saya Ya, sangat terkesan dengan apa yang tadi disampaikan pertama kali, Prof. Arif, baca dulu. Ya, hmm, baca dulu seluruhnya itu, sehingga nanti tahu persiapan-persiapannya, sehingga tidak bolak-balik login gitu ya, Prof. Ya, maksudnya ya. Gitu, sehingga supaya bisa disiapkan terlebih dahulu.